Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelistrikan otomotif akan menjelaskan mengenai motor starter gigi reduksi dan perbandingan rangkaian dengan motor starter konvensional. Nah, sebelum lanjut ke materi yang lebih lanjut, mari kita kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ananda Guntur Saputro dengan NIM K2519006. Yang kedua ada Dimas Bagaskoro dengan NIM K2519021. Ketiga ada Indah Permatasari dengan NIM K2519044. Dan yang keempat ada Pupu Terkasana dengan NIM K2519072. Sebenarnya apa sih starter gigi reduksi itu? Nah, ini penjelasannya. Motor starter reduksi adalah proses starter yang disempurnakan dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih cepat putarannya. Selain itu juga, model ini dapat menghasilkan gaya putar yang lebih kuat karena memakai idle gear. Dengan idle gear tersebut, gaya rotasi dari armatur diperlambat sampai sepertiga agar dapat menghasilkan momen putar yang lebih kuat pada pion gear, walaupun bentuk motor starternya lebih kecil. Pengertian starter gigi konvensional. Nah, mungkin teman-teman pada pernah melihat nih starter ini berada di dalam mobil ataupun di dalam motor-motor teman-teman nih. Nah, di sini ini kita menyebutnya itu starter gigi konvensional. Tipe ini bekerja secara konvensional tentu saja sesuai dengan namanya, tanpa adanya reduksi roda gigi karena hanya memiliki satu gear. Yap, betul sekali, pinion gear. Nah, tanpa sistem reduksi, momen putar yang dihasilkan pun juga cenderung kecil. Armatur pada tipe konvensional pun langsung terhubung dengan pinion gear yang memutar flywheel. Hasilnya, momen yang dihasilkan pun juga kurang besar dibandingkan jenis starter yang lain. Tetapi, motor starter konvensional memiliki komponen solenoid atau magnetic switch yang berfungsi sebagai saklar magnet. Kelebihan starter ini pun memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Jadi komponen pada atau konstruksi pada starter gigi konvensional ini itu dapat mudah kita pahami gitu teman-teman. Nah, terus motor starter konvensional pun juga terdiri dari beberapa komponen. Itu komponennya yaitu yang pertama itu ada yoke and pole. Yang kedua ada feed coil. Yang ketiga ada armatur. Keempat ada sikat atau brush. Yang kelima ada kopling starter, ada juga drive lever, armatur brake, dan tentu saja yang terakhir yaitu solenoid atau magnetic switch. Terus bagaimana cara kerja starter gigi reduksi? Nah, cara kerja starter reduksi yaitu yang pertama, pada saat starter switch on, dengan memutar starter atau switch ke posisi on, maka arus akan mengalir melalui hot in coil dan bersamaan dengan ini juga mengalir ke pull in coil dan field coil. Pada saat ini pull in coil dan field coil menghasilkan gaya magnet dengan arah yang sama. Yang kedua, pinion gear berkaitan penuh. Dengan terbentuknya gaya magnet ini, plugger magnet switch atau saklar magnet itu tertarik ke dalam, menyebabkan plugger tertarik ke arah kiri, sehingga pinion berkaitan dengan ring gear. Dengan berkaitan ini, plugger kontak plate menutup main kontak atau terminal utama, sehingga feed coil dan armatur itu menerima arus listrik yang besar langsung dari baterai. Akibatnya, armatur berputar pada kecepatan tinggi dan drive pinion. Terus idle gear pun kecepatannya juga turun sepertiga sampai seperempat. Nah, sewaktu pull in coil terputus atau shorted out, plugger ini dipertahankan hanya oleh hold in coil saja teman-teman. 3. Selama mesin mulai hidup. Apabila mesin sudah hidup, armatur akan diputar oleh ring gear, sehingga kelas berputar bebas dan mencegah armatur berputar pada kecepatan tinggi yang berlebihan atau di luar batas. 4. Pada saat starter switch off. Dengan memutar starter switch ke posisi off, arus yang mengalir ke hold in coil akan terputus sehingga plugger akan kembali ke posisi semula akibat dari dorongan bekas 2 atau plugger spring. Dengan demikian, kontak utama atau main kontak akan terbuka dari arus yang mengalir ke field coil akan terputus dan armatur akan berhenti berputar.
berhentinya armatur ini dibantu dengan pengaruh pengereman dari gesekan antara brush atau sikat dan komutator. Perbedaan rangkaian konvensional dengan reduksi. Pertama, motor starter konvensional memiliki letak armatur yang sejajar dengan pinion gear, sehingga sangat menguntungkan bagi kendaraan yang memerlukan kecepatan akselerasi. 2. Reduksi yang putaran dari armaturnya harus direduksi kembali oleh idle gear sehingga memperlambat putaran. 3. Motor starter konvensional memiliki putaran yang cepat karena putaran dari armatur langsung diterima oleh pinion gear sehingga motor starter jenis ini sangat cocok untuk kendaraan ringan. 4. Motor starter reduksi memiliki putaran yang lambat karena putaran dari armatur direduksi kembali oleh idle gear sehingga tidak langsung diterima pinion gear dan menyebabkan momen puntir yang besar, sehingga motor starter jenis ini sangat cocok untuk kendaraan pengangkut. Yang terakhir, perbedaan rangkaian konvensional dengan reduksi dapat dilihat dari segi letak komponen. Nah, dari segi letak komponen pun berbeda. Pada motor starter jenis konvensional ini memiliki starter clutch yang seporos. Sebelumnya, starter clutch ini berfungsi untuk memindahkan momen puntir dari armatur shaft ke flywheel sehingga dapat berputar dan akan melepaskan dengan sendirinya bila putaran flywheel lebih besar dari gear pinion. Nah, pada motor jenis konvensional ini starter clutch-nya seporos dengan armatur sehingga putaran dari armatur dapat diterima secara langsung oleh pinion gear. Sedangkan pada jenis motor starter reduksi, letak starter clutch-nya memiliki poros yang sejajar dengan magnetic switch atau solenoid. Magnetic switch atau solenoid adalah komponen sistem motor starter yang berfungsi sebagai gerbang yang akan mengalirkan arus dari baterai. Yang selanjutnya dapat dilihat dari gambar, terdapat motor starter reduksi dan motor starter konvensional. Yang akan kita bahas yang pertama adalah motor starter reduksi. Dapat dilihat dari gambar, motor starter reduksi menggunakan gigi reduksi. Yang pertama, yang kedua unit motornya kecil, yang ketiga menggunakan bearing, yang keempat plat kontaknya itu besar sehingga mudah dibersihkan. Yang terakhir, solenoidnya besar. Nah, solenoid tersebut merupakan sebuah gulungan kawat tembaga atau kumparan yang bekerja secara elektromagnetik. Saat kumparan di dalam solenoid dialirkan listrik, maka akan tercipta medan magnet. Medan magnet inilah yang nantinya akan menggerakkan plunger ke dalam solenoid atau keluar solenoid. Nah, pada motor starter reduksi ini solenoidnya besar. Yang selanjutnya pada motor starter konvensional. Pada motor starter konvensional dapat dilihat dari gambar menggunakan tuas ungkit. Tuas ungkit ini berfungsi meneruskan gerakan yang dihasilkan oleh plunger pada solenoid starter. Nah, pada motor starter konvensional yang kedua solenoidnya kecil, yang ketiga plat kontaknya kecil sehingga sulit dibuka. Yang keempat menggunakan bushing SHG sehingga cepat aus, dan yang terakhir unit motornya besar. Demikianlah presentasi kelompok 2 kelistrikan otomotif mengenai jenis motor starter reduksi, motor starter konvensional, dan perbedaannya. Apabila ada salah kata atau ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.